saja, selalu ada suara, namun tidak semua bisikan berasal dari yang hidup. Aku baru 3 bulan kerja di Dewan Perwakilan Kota. Waktu itu aku mikir kerja kantor pemerintahan itu aman, gaji rutin, pulang jam 6. Ternyata rutinitas paling aman justru yang paling cepat membawamu ke tepi jurang. Ini ceritaku. Ada satu malam, aku disuruh datang ke kantor setelah jam kerja. Kata atasan, bawa dokumen itu dan jangan bilang siapapun. Waktu aku sampai, suasana hening, tapi bukan sunyi yang wajar. Ada bau kemenyan, samar yang jelas bukan dari pen. Namaku, Raka, latar belakangku biasa saja. Fresh grad yang ingin bantu keluarga dan percaya birokrasi adalah tempat paling aman. Aku ditempatkan di bagian verifikasi anggaran. Kerjanya cuma cek berkas, tanda tangan, kirim draft. Semua terasa mekanik, tapi ada beberapa berkas yang selalu dilewati. Bukan karena lupa, tapi karena orang yang berwenang meminta begitu. Awalnya kecil. Satu proyek darurat yang dipercepat, dana mengalir ke nomor rekening samar. Jawabannya cuma, jangan bikin ribut, ini urusan besar. Semakin lama, permintaan makin aneh. Dokumen harus disegel dengan stempel unik, bukan stempel kantor. Bentuknya seperti cap tangan. Satu staf lama bilang, itu tradisi lama, biar lancar. Aku tanya lancar apa? Dia cuma menunduk. Suatu malam, aku tak sengaja melihat rapat tertutup di ruang bawah tanah gedung. Mereka duduk melingkar, menatap satu lembar diagram. Itu bukan peta. Ada simbol yang tidak kukenal. Di tengah mereka, seorang pria yang dipanggil penasihat mengucapkan sesuatu seperti doa, tapi nadanya salah, sangat salah. Mereka tahu, aku melihat, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tatapan. Beberapa hari kemudian, atasan mendatangiku. Kalau aku ikut bekerja sama, masa depanku jelas. Diam dan tanda tangan. Pilihannya cuma 2. Melapor dan menghancurkan karier, atau ikut agar keluargaku bisa selamat dari kredit yang menumpuk. Aku memilih diam. Aku menandatangani beberapa berkas. Satu persatu, proyek itu berjalan. Tapi ada efeknya. Rekan kerja yang dulu selalu bercanda mulai terlihat pucat. Satu orang menghilang. Beberapa minggu kemudian, mereka bilang resign. Teleponnya tidak pernah aktif lagi. Setelah proyek berjalan, kantor jadi makin aneh. Malam-malam, ada suara langkah tanpa pemiliknya. Ruang rapat terasa hangat, padahal AC menyala. Aku mulai bermimpi hal yang sama setiap malam. Orang-orang berdiri mengelilingi meja. Wajah mereka tidak jelas. Seorang anak kecil menangis di sudut. Dalam mimpi itu, seseorang menyodorkan sebuah kotak berkarat. Korban, katanya, harus dibayar. Aku pikir itu hanya mimpi. Sampai suatu malam, aku menemukan sesuatu di tempat sampah kantor. Foto kecil seorang anak, sebuah tanggal, dan catatan bertuliskan, pengorbanan lunas. Tanganku gemetar. Ini bukan sekadar kata, ini bakti. Aku memutuskan untuk merekam. Bukan untuk sensasi, tapi karena aku butuh bukti bahwa sesuatu benar-benar salah. Waktu aku menyalakan perekam di ruang bawah tanah, mereka sedang melakukan pertemuan ritual. Ada suara nyanyian yang berulang, bisik, dan pada satu titik, mereka berhenti menatap dokumen dan menoleh ke arah kamera. Mereka tahu saat aku lari keluar, ada yang mengejarku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka takutkan. Aku yang membawa bukti, atau mereka yang takut janji belum ditunaikan. Aku keluar ke halaman, dan lampu kota seperti padam serentak. Di kejauhan terdengar jeritan, bukan seperti manusia. Keesokan harinya, beberapa nama di daftar proyek hilang dari dokumen resmi, seolah tidak pernah ada.
Aku melapor ke unit pengawas. Berkasku hilang. Dalam sistem, rekaman-perekamanku korup dan tidak bisa diputar. Mereka bilang ada kebocoran data. Aku masih punya foto itu. Foto anak itu. Tapi ketika aku buka lagi, wajahnya tampak berbeda. Sekarang aku tidak yakin mana yang nyata. Kadang aku terjaga jam 3 pagi dan mendengar suara-suara dari gedung tua itu. Kadang aku melihat bayangan anak kecil di jendela apartemenku. Mungkin aku harus pergi, mungkin tidak. Yang pasti, ada sesuatu yang dibayar di sana. Dan harganya bukan uang. Cerita ini fiksi. Nama, institusi, dan kejadian disusun untuk keperluan cerita.